kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, yang kami hormati Wali Kota Pangkal Pinang, yang kami hormati Rektor Universitas Bangka Belitung, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang kami hormati Ketua Pusat Studi dan Kajian Kejaksaan, serta seluruh audiens sharing session yang kami hormati. Hadirin yang bahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara ini dalam sharing session dengan tema Restoratif Justice dalam penegakan hukum pidana. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma ya Allah ya Rabbana, saat ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan sharing session Pusat Studi dan Kajian Kejaksaan atau Pusaka dan Kuliah Umum yang akan kami adakan ini. Maka dari itu, sukseskanlah dan limpahkanlah karunia, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir pada hari ini, serta berkahi dan ridhoilah kegiatan yang kami laksanakan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, semoga acara yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup doa ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Universitas Bangka Belitung. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Universitas Bangka Belitung, tempat kita menuntut ilmu, mental, moral, dan intelektual, menyatu padu dalam semangat pendidikan. Universitas Bangka Belitung, tekad maju kembangkan diri, berprestasi berwawasan lingkungan, song-song
Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan oleh Rektor Universitas Bangka Belitung kepada Bapak Dr. Ibrahim Esfil MSI. Disilahkan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kajati, Pak Kajari, Pak Wali Kota, dan Bu Dekan, dan tamu undangan yang hadir di ruang podcast Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Dan kami juga ingin menyapa hampir 400 peserta yang hadir di ruang Zoom. Mari kita di bulan Ramadan ini senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa tercatat sebagai umatnya dan insya Allah kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Izinkan kami atas nama Universitas Bangka Belitung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kajati dan Pak Kajari yang dalam hal ini telah menjadi fasilitator untuk sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat dan luar biasa akan dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Dan spesial untuk Pak Wali juga, terima kasih sudah menjadi narasumber dan dalam catatan kami ini salah satu mengapa mengambil tema tentang restoratif justice ini, salah satu alasannya adalah karena restoratif justice tidak hanya dimaknai sebagai kerangka penyelesaian hukum, tetapi juga kita melihat bahwa usaha-usaha bersama semua stakeholders untuk tentu saja mencari alternatif yang terbaik ini di tengah-tengah masyarakat menjadi sedang isu hangat, bukan karena sebenarnya sedang beberapa kasus di restoratif justice, tapi juga karena ada dukungan dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini menjadi sangat penting karena yang punya warga adalah Pak Wali, yang punya perangkat hukum adalah kejaksaan, dan saya kira dua-duanya memiliki kepentingan yang sama yang dijahit dalam satu kepentingan bernama restoratif justice. Di satu sisi Pak Wali punya warga yang barangkali punya case hukum dan tentu mewakili sebagai orang tua masyarakat yang membutuhkan harapan agar warganya bisa termaafkan, namun tentu dengan cara yang prosedural, yang tentu sebagai orang tua menginginkan yang terbaik untuk warganya. Di sisi lain, kejaksaan juga memberikan ruang hukum untuk mengelola ini. Bagi kami di perguruan tinggi, Pak Kajari, Pak Kajati, dan Pak Wali, dan tamu undangan semua, restoratif justice yang saat ini menjadi semacam isu yang menarik untuk dikaji adalah bentuk kemitraan tripartit sebetulnya. Jadi akademisi, stakeholders, dan pemerintah ini berkolaborasi dalam rangka mendorong agar isu restoratif justice ini kemudian implementatif, tetapi tidak menghilangkan seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi, bahwa ada sense kemanusiaan yang juga harus tetap dipertahankan, karena banyak aspek ketika memutuskan restoratif justice atau tidak, tetapi kita juga semua ingin berharap bahwa celah hukum tetap tidak dimanfaatkan sebebas-bebasnya untuk melegalisasi kejahatan, tetapi juga berharap bahwa ada sisi kemanusiaan yang barangkali bisa dijahit, dan itulah restoratif justice. Tripartit ini antara pemerintah, antara akademisi, dan tentu praktisi dalam hal ini menjadi penting bagi kami karena menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa yang nanti setelah keluar, ratusan mahasiswa hukum setelah keluar kan nanti akan jadi juru keadilan di tengah-tengah masyarakat, insya Allah bergabung dengan pemerintah, bergabung dengan kejaksaan dan stakeholders yang lain, dan ketika sense kemanusiaannya sudah diasah sejak awal, insya Allah mereka akan jadi figur-figur lulusan yang nanti insya Allah akan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Karena ini kami berterima kasih sudah difasilitasi, mahasiswa kami akan belajar banyak hal. Kami kira demikian, mudah-mudahan kegiatan sharing session hari ini, restoratif justice dalam penegakan hukum pidana, ini diikuti oleh ratusan mahasiswa kami yang berasal di hampir semua jurusan, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi salah satu sosial promotor kita yang nanti akan ikut membantu
mensosialisasikan isu tentang atau praktik tentang restoratif justice ini kepada masyarakat luas. Jadi nanti ada celah, tapi bukan berarti celah untuk melakukan kejahatan, tapi ini ada celah untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga ini juga saya kira menjadi alat sosialisasi hukum yang sangat baik. Terima kasih dari kami, sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung kepada Ibu Dr. Rahayu SHMH, disilahkan. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kita sedang melaksanakan sharing session antara pusaka, ya, program pusaka Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan Gajati Kepulauan Bangka Belitung. Dan memang program ini merupakan program yang pertama kali di Fakultas Hukum yang dalam bentuk pusat kajian. Selanjutnya pada yang terhormat Bapak Gajati Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Rektor Universitas Bangka Belitung, Bapak Wali Kota, Bapak Kajari Pangkal Pinang, dan pada hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya semuanya dan lewat webinar dimanapun berada di tempatnya masing-masing. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam menghadiri acara pada pagi hari ini. Dan di saat kepemimpinan Bapak Gajati saat ini, memang nilai restoratif justice di Kepulauan Bangka Belitung ini memang sangat membumi, dan ini dibuktikan, dan alhamdulillah sekali juga hal itu juga dikembangkan oleh Bapak Kepala Daerah, Wali Kota kita dengan membentuk balai perdamaian. Nah, balai perdamaian. Nah, ini merupakan bentuk dukungan dari Bapak Wali Kota dalam hal para pihak untuk memperoleh keadilan di bidang hukum pidana. Jadi memang ranah hukum pidana ini yang sebelumnya kita ketahui ranahnya adalah pasti mementingkan pembalasan, ya. Dan kemudian berkembang pada hal di restoratif justice, di mana untuk mengembalikan pemulihan pada para pihak. Sejak kepemimpinan saya sebagai Dekan Fakultas Hukum sangat mengembangkan kolaborasi dan semangat dari kita yakin bahwa dengan semangat tiada hari tanpa Eva itu menjadi semangat untuk kita bersama berkolaborasi. Jadi itu dari saya, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah penyampaian oleh pembicara utama, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung kepada Bapak Daru Trisadono SHMH, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara mengenai restoratif justice atau kemudian kita mengenal dengan RJ, sebenarnya itu adalah sebuah semangat. Barangkali kita semua sebenarnya sudah sering membaca, cuman sering kita juga sebanyak itu kita membaca, sebanyak itu kita lupa tentang apa yang dipesankan di pembukaan UUD 45. Bahwa di sana salah satu tujuan pembentukan negara kita adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat itu disampaikan bahwa sering kita mengingat, sering kita membaca, tapi kemudian sesering itu juga kita lupa. Itu menjadi penting ketika pada momen ini hadir Pak Wali Kota. Pak Wali Kota mempunyai tugas yang banyak, tapi salah satunya itu tadi saya mengingatkan kembali kepada pembukaan UUD 45 tadi. Nah, di sini apa urusannya dengan RJ? Kita memandang RJ harus kita ke depan dulu. Kita bicara tentang sistem hukum atau dalam hal ini mengenai sistem penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum yang diharapkan adalah jangka panjangnya bagaimana kita membentuk masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang madani, masyarakat yang baldatun thayyibatun warufun ghafur. Nah, di sini menjadi sangat strategis, menjadi sangat penting
tentang penegakan hukum. Mengenai RJ kaitannya dengan penegakan hukum, bahwa kita barangkali dapat kita mengingat kembali sebenarnya dalam teori-teori pemidanaan itu kita tahu ada teori absolut, kemudian teori relatif dan teori modern. Barangkali kita langsung merujuk kepada teori modern dalam hal ini. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dalam teori modern dalam hal teori pemidanaan? Barangkali kita sudah dari para akademisi maupun para praktisi mendapatkan satu fakta bahwa ternyata ketika kita melakukan satu pemidanaan, justru di sebelahnya juga terjadi peristiwa pidana. Jadi ternyata deterrent effect yang diharapkan, yang sering dipelajari dalam teori-teori hukum itu tidak sepenuhnya tepat. Sehingga muncul satu harapan yang kemudian dikemas dalam teori restoratif justice tadi. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa memulihkan kembali situasi, rekonstruksi sosial. Sebagaimana juga kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh Pak Bagirmanan, secara umum pengertian restoratif justice adalah penataan kembali sistem pemidana yang lebih adil bagi pelaku, bagi korban dan masyarakat. Nah, terutama korban di sini itu juga patut menjadi perhatian kita dalam praktek selama ini. Katakanlah misalnya terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan, apakah itu pencurian, apakah itu penipuan dan sebagainya. Pelaku sudah dihukum, tapi kerugian yang diderita oleh korban tidak bisa dipulihkan. Tapi kita juga harus paham bahwa skema restoratif justice tidak bisa kemudian ditawarkan kepada setiap kejahatan atau setiap pelaku. Ada berbagai kisi-kisi yang harus kita pahami, bahwa hanya kepada pelaku-pelaku pemula misalnya. Sebenarnya bukan pelaku pemula yang kita harapkan. Pelaku pemula seolah-olah nanti dia boleh melakukan lagi, bukan. Dia baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan pidana yang dia lakukan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan, dan bahkan kemudian dalam hal ini pihak korban bisa memberi maaf, dan kemudian kepada korban juga bisa diberikan kepastian jaminan pengembalian kerugiannya. Itu yang penting juga. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting, masyarakat sepakat bahwa kita seluruhnya ingin mengembalikan, tadi seperti saya sebutkan di depan, merekonstruksi atau memulihkan kembali situasi-situasi sosial yang aman, yang terkendali. Itu yang penting. Nah, di sini makanya respon dari pihak pemerintah daerah atau dalam hal ini pemerintah Kota Pangkal Pinang yang kemudian menyambut apa yang ditawarkan oleh pihak Kajari Pangkal Pinang untuk membentuk balai perdamaian. Boleh saya katakan tadi saya koreksi sedikit Pak Rektor dan Pak Wali, untuk di Bangka Belitung yang sudah membentuk balai-balai perdamaian atau perkampungan restoratif justice ada di Bangka Barat, kemudian ada juga di Kabupaten Bangka, juga ada di Bangka Selatan. Kita tunggu di Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Belitung Timur. Nah, artinya kalau kemudian sudah terbentuk semua, akan menjadi lebih mudah. Sehingga secara serentak di seluruh wilayah Bangka Belitung, masyarakatnya memiliki satu spirit yang sama. Nah, asas dominus litisnya adalah asas yang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai pengendali perkara. Dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara pidana dapat diajukan ke tahap penuntutan atau tidak. Ini juga penting untuk dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, dan terutama patut menjadi bahan kajian para akademisi, sehingga asas dominus litis ini betul-betul dipahami. Dia sudah bawaan orok bagi para jaksa. Begitu jaksa lahir, begitu si jaksa itu ada, kepadanya diberikan anugerah kewenangan sesuai dengan asas dominus litis itu. Nah, di sini
yang kita pentingkan adalah tadi saya tekankan kepada membangun kembali hubungan. Membangun hubungan yang baik, membangun kembali hubungan, merekonsiliasi, merekonstruksi setelah terjadinya suatu peristiwa pidana. Itu tidak membuat retak. Nah, memang bagaimana kita bisa memulihkan? Di sini diperlukan berbagai semangat dari berbagai pihak. Tadi sudah saya sebutkan dari pihak korban, pihak pelaku, pihak masyarakat. Nah, di sini kita kembalikan kepada peranan dari pemerintah daerah dan dari pihak kejaksaan. Nah, kembali kepada RJ tadi, pihak kejaksaan telah menerbitkan Perja nomor 15 tahun 2020. Nah, dalam Perja nomor 15 itu disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama. Nah, di sini penting bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dan bukan pembalasan. Ingat, itu bukan pembalasan. Jadi tidak, spiritnya bukan kamu sudah mukul saya harus pukul kamu. Bukan seperti spirit darah balas dengan darah, nyawa dengan nyawa, bukan seperti itu lagi. Sebenarnya kita juga harus tahu bahwa kepribadian kultural di bangsa kita ini menjadi aset yang sangat dominan sebenarnya di berbagai daerah, di berbagai suku. Asas gotong royong, musyawarah mufakat, itu kalau kita refresh, kita segarkan kembali, itu menjadi modal yang sangat kuat. Maka menjadi penting seperti di Balai Perdamaian di kota, Pak Wali, di sana harus selalu di-refresh betapa pentingnya kearifan-kearifan lokal, betapa pentingnya kepribadian kultural sebagai jalan masuk atau sebagai modal utama dalam restoratif justice. Sehingga balai-balai perdamaian atau kampung-kampung RJ atau rumah-rumah RJ di sana tidak lagi menjadi sekedar penyelesaian perkara yang refreshing. Tapi bagaimana secara dalam kegiatannya melakukan kegiatan-kegiatan yang preventif. Nah, tentu di sini yang maksud saya preventif di sini adalah dengan menghangatkan kembali, menyegarkan kembali tentang kearifan lokal tadi yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini menjadi perhatian kita adalah dengan adanya pemulihan keadaan pada kondisi sebelum terjadi, diharapkan dapat menemukan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi begini yang harus kita pahami di sini. Sering kita lupa seolah-olah penegakan hukum atau yang kemudian kita kelola dalam bentuk RJ ini adalah pekerjaan-pekerjaan hukum saja. Tidak demikian. Kita harus tahu bahwa hidup ini, sebutlah begitu, hidup ini adalah sebuah sistem. Nah, ketika kita menyadari hidup ini adalah sebuah sistem, tentu aspek-aspek lain, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, itu adalah masing-masing sebagai subsistem. Nah, masing-masing subsistem ini dia akan saling mempengaruhi, saling menekan, tapi tekanan-tekanan di sini harus bisa diukur, bisa dikontrol. Karena kalau yang satu menekan yang lain, dia akan mengganggu konstelasi secara umum. Nah, bagaimana konstelasi di dalam masyarakat bisa terjaga dengan baik, sehingga jangan sampai kemudian penegakan hukum yang dilakukan ini melukai dari subsistem yang lain. Sehingga dengan demikian RJ yang kita tawarkan sebagai sebuah sarana adalah untuk menjaga stabilitas masyarakat, atau lebih jauh lagi tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Dia harus secara nyata dirasakan secara ikhlas oleh masyarakat, apakah itu tadi korban atau pelaku. Nah, juga yang harus kita pahami bahwa betul tidak RJ yang kita lakukan dia memiliki deterrent effect. Itu yang penting. Jangan sampai kemudian ada timbul satu persepsi yang salah. Maksud saya, seseorang pelaku pidana, kepadanya
diberikan penawaran atau diberikan satu treatment berupa RG. Tiba-tiba dia berpikir, oh ternyata tidak apa-apa ya saya melakukan ini, bisa diselesaikan dengan RG. Nah, kepadanya harus betul-betul dipastikan bahwa kamu hari ini bisa dimaafkan, tapi bukan berarti besok lagi kamu boleh melakukan dengan alasan terpaksa. Tidak boleh begitu. Nah, kemudian menjadi penting bagi kita untuk memantau, maksud saya memantau perilaku yang bersangkutan. Menjadi agak sulit jika si pelaku RG tadi kemudian berpindah domisili di daerah lain. Nah, di sini barangkali salah satu yang perlu kita menjadi penting adalah mengkomunikasikan dengan berbagai pihak, misalnya dengan identitas yang bersangkutan, terutama NIK-nya. Nah, dengan NIK bisa kita dengan Dirjen Kependudukan misalnya, atau dengan pihak penegak hukum lainnya, sehingga keberadaan yang bersangkutan terpantau. Juga misalnya kepada korban, ketika korban sudah mengatakan sudah selesai, saya bisa memaafkan dan kerugian yang pada diri saya bisa dipulihkan, juga harus dipantau. Masyarakat perlu memantau, jangan sampai kemudian di belakang hari antara korban dengan pelaku ternyata timbul konflik baru karena merasa sama-sama belum puas. Jadi artinya yang kita harapkan bahwa penyelesaian RG yang dilakukan di Balai Perdamaian misalnya itu betul-betul memberikan kepuasan di berbagai pihak. Harus betul-betul win-win solution, bukan win-loss solution. Kan kadang-kadang, Pak, sebenarnya kemarin kami tidak puas, Pak, cuman nggak enak dengan Pak Wali Kota misalnya, atau dengan tokoh adat. Nah, itu yang harus betul-betul dipastikan bahwa dia mau mendapatkan pelayanan yang betul-betul prima, sehingga dia ikhlas menerima, si pelaku pun juga betul-betul kepadanya mendapatkan maaf yang sesungguhnya. Nah, juga harus kita pahami sebenarnya beberapa kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan yang muncul di penegakan hukum itu, ketika kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku peristiwa pidana tadi, apakah kerugian itu hanya betul-betul diderita oleh korban? Makanya kenapa tadi kita melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat di sini bukan hanya berperan untuk sekedar mendamaikan, tapi bahwa masyarakat secara moral tidak dirugikan. Karena begini, kita bisa melihat contoh dalam sebuah masyarakat terjadi pencurian misalnya. Pencurian itu yang diambil adalah sebuah atau bukan sebuah, atau cabai misalnya. Betul, kepada korban harga cabai sudah dikembalikan, atau bahkan cabainya dikembalikan kepada korban. Dan kemudian pelaku juga sudah meminta maaf. Nah, di sini persoalan menjadi penting ketika masyarakat merasa, lah kan dia sudah mengganggu, Pak, sudah mengganggu ketentraman di masyarakat ini. Nah, di sini makanya keterlibatan masyarakat bukan sekedar mendamaikan bukan sebagai mediator, tapi dia juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka menjaga ketentraman di masyarakat. Nah, di sini makanya mekanisme penyelesaian perkara dalam RJ tadi harus ada kompromi. Kompromi di sini tentu bukan sekedar kompromi dalam arti kalian semua sudah ikhlas kan, sudah rela, tidak. Kompromi di sini harus bisa dikembalikan kepada bangsa secara utuh, sehingga jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan di sini kemudian tidak bisa diterima oleh belahan masyarakat yang lain. Baik, saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan, karena nanti akan bisa berkembang dalam diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.